عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا عليه. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiqun wa nahnu insyaallah lahikun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waqrim nuzulahum wa wassi' madhulahum wa jammil ahwalahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Sayyiduna Muhammad afdalul makhluk fil alam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita berkumpul bersama di dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya makhluk, satu-satunya hamba Allah yang paling mulia di alam semesta ini. Jadi kita harus kenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung.
Kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah ciptakan alam semesta. Sebagaimana Nabi kita Adam alaihi salam, sewaktu diturunkan dari sorga 70 tahun, Nabi Allah Adam alaihi salam mondar-mandir memohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jawaban, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Akan tetapi setelah membawa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung bertanya kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, "Ya Adam, min aina laka hadzal ism wa lam yukhlaq?" Dari mana engkau tahu itu nama? Belum aku ciptakan. Nabi Muhammad belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setahun, bukan 2 tahun. 2000 tahun belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam alaihi salam bertawasul kepada cucu-cucunya, yaitu memohon maaf. Tidak ada jawaban. Bertahun-tahun tidak ada jawaban. Akan tetapi Nabi Allah Adam alaihi salam ingat, sewaktu di dalam sorga ada nama Muhammad ibni Abdullah, ada Muhammad Rasulullah. Nabi Allah Adam menyatakan di dalam hatinya, tidak ada makhluk setelah nama Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali makhluk tersebut adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan seraya mengatakan, "Ya Allah, irham hazal walid bihurmati hazal walad." Ya Allah, irham hazal walid bihurmati hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah ini bapak dengan keagungan itu anak. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung bertanya, "Dari mana engkau tahu wahai Adam?" Tidaklah di kamar-kamar di dalam surga itu tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah di setiap tiang-tiang aras tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba saya tanya, siapa yang pertama kali mengagungkan, memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mulia, yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dinyatakan di dalam kitab yang disebutkan Yusuf bin Ismail An-Nabhan, seorang ulama besar, banyak sekali karangan kitabnya, yaitu dinyatakan agharu alaihi lin nubuwati khatamun minallahi min nuri yatlu wa yushhadu. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup dari para nabi itu adalah apa? Khatamun, yaitu di pundaknya ada khatam, ya, penutup dari para nabi. Tertulis di situ asyhadu an la ilaha illallah, ya, tertulis di dalam bentuknya seperti telur burung japati. Minallahi min nuri yatlu wa yushhadu.
Itu dari bentuk khotam itu selalu mengeluarkan bau wangi. Wa yushadu, dan disaksikan oleh para makhluk. Padammal ilahu ismuhu bi ismihi idza kana al-mu'azzinu ashhadu. Digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama Nabi Muhammad dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila dikumandangkan azan, selalu kita dengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diangkat setinggi-tingginya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tanggung, Bu, Pak, tidak tanggung. Di setiap nama Allah dikumandangkan, di situ ada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Alam Nasrah laka sadrak wa rafa'na laka zikrak. Sungguh kami telah lapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka zikrak. Sungguh kami angkat setinggi-tingginya namamu. Dalam bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat setinggi-tingginya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau bertawasul, tawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesulitan apapun kita, bertawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat kesulitan kita. Allah angkat segala daripada kesulitan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di malam hari ini berkumpul bersama di dalam acara merayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah kita ketahui yang pertama kali memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita permasalahkan, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jikalau Allah yang mengangkat setinggi-tingginya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada apa dengan kita? Kita ini makhluk yang lemah, tidak punya kekuatan. Sakit perut sedikit sudah kita, aduh, ya, kebingungan. Sakit kepala sedikit, sakit gigi sedikit, waduh, semuanya rusak kasetnya. Semuanya tidak ada yang benar, karena kita adalah makhluk yang lemah yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Sekarang kita berani ngomong karena lagi sehat. Coba dicoel sedikit giginya, dicoel sedikit kepalanya. Apa yang kita usahakan? Gak ada semuanya, ya, semuanya kosong. Tidak ada yang bisa kita banggakan.
Apalagi kalau kita sudah seperti saudara-saudara kita yang di depan mata kita. Tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali amalan hidup kita. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man afdalun nas?" Siapa yang paling mulianya manusia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lisanu sidqin." Ya. Lidah yang jujur. Sudah jelas itu. Yang kedua, wa qalbun mahmulun. Yang kedua, hati yang tahammal. Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hati yang tahammal yang bagaimana?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Qalbun mahmulun tagiyun nagiyun anil hasad anil ran anil rada." Yaitu hati yang bersih. Hati yang bersih tidak ada sifat hasad, dengki, yang bersih dari ron, dari sifat-sifat busuk yang lain-lainnya. Makanya kalau kita melihat ada orang ya kurang, ya bisa kita katakan, nah ini nih penghuni surga. Kenapa? Orang yang begini hatinya bersih. Inilah orang yang paling abdulnya manusia. Jadi kalau kita sempurna, ya bukannya kita nggak ada kesempatan untuk menggapai orang yang paling mulia. Ada kesempatan buat kita mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia dari hidup lahir, ya, yang pertama apa disunahkan? Bu, baru lahir apa yang disunahkan? Diazankan. Setelah diazankan dikomatkan. Ya, dari lahir kita sudah diingatkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah besar diberi nama yang baik. Setelah besar disunatkan, dihitankan. Setelah diberi nama yang baik, diberikan pelajaran tentang Al-Quran. Setelah itu dikenalkan kepada kita siapa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah besar kita pun masih dikenalkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke dalam kubur pun kita masih ditanya, "Wa man nabiyyuka?" Siapa nabimu? Masih ditanya. Siapa nama nabi kita? Muhammad ibni Abdillah. Ya. Sampai masuk ke dalam kubur kita masih ditanya siapa nama nabimu. Siapa nama saudaramu? Apa kiblatmu? Kiblat kita apa? Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah
la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ya Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, tidaklah aku muliakan itu kota kecuali karena engkau terlahir di kota tersebut, yaitu Makkatul Mukarramah. Makkah menjadi mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir di kota Makkah. Semua alam semesta ini menjadi mulia sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, laulahu ma khalaqtul afaq. Wahai Adam, 3 kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau bukan karena dia, kalau bukan karena dia, kalau bukan karena dia, tidak aku ciptakan alam semesta. Kurang apa lagi kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita penuhi di dalam hati kita. Satu-satunya makhluk, sosoknya makhluk yang paling kita cintai dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang kita masukkan si fulan, si fulana, yang mana tidak ada artinya kecintaan kita tersebut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda kepada seorang yang sudah tua, umurnya melebihi 50 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, untuk seumurmu ini tidak ada di dalam surga. Akhirnya nenek-nenek tersebut menangis. Kenapa? Karena seumurnya ini tidak ada di dalam surga. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa seumurnya tidak ada? Karena apa? Karena di dalam surga itu seorang ibu-ibu umurnya paling berapa tahun, Bu? Umurnya 30 tahun. Ya, jadi nggak ada yang nenek-nenek, nggak ada. Jadi masanya masa muda, nggak ada masa tua di dalam surga. Jadi semua ada yang di dalam surga tersebut indah semuanya. Jadi tidak ada lagi yang tua. Begitulah bercandanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat sayang kepada umatnya. Sebagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, ummati, 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 ummati. Kalau sudah bangun malam yang dia ingat adalah siapa? Umatku, 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 umatku. Membaca Al-Quran sampai menangis
melihat apa yang dikabarkan ada di dalam Al-Quran tersebut. Diketahui Nabi Allah Nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan umatnya, dan Nabi Allah Nuh nonton di atas kapalnya. Dilihat juga Nabi Allah Hud, begitu juga diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umatnya. Nabi Allah Hud hanya melihat saja. Dilihat oleh Nabi Allah Lut, Allah tenggelamkan manusia demi manusia, dihisap oleh tanah tersebut. Nabi Allah Lut hanya melihat saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau kalau ada umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad melihat saja. Jadi kepenginnya bagaimana? Nabi Muhammad tidak mau ada umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi Muhammad hanya melihat saja. Akhirnya dilaporkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Muhammad menangis sebab ini Allah, dan Allah pun lebih tahu kepada apa yang ditangiskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita harus respect, Bu, Pak. Apa tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita harus kembalikan simpati kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada kita melebihi dari segala-galanya, melebihi dari istrinya, melebihi dari cucu-cucunya, anak-anaknya, semuanya. Yang dia pikirkan ummati, ummati. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menangis. Akhirnya penjelasan dari ayat tersebut, tidaklah sekali-kali aku akan membuatmu menangis lagi. Tidaklah sekali-kali aku akan mengazab kepada umatmu sedangkan mereka bersamamu. Yang kedua, tidaklah sekali-kali aku akan mengazab kepada umatmu selagi umatmu selalu mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi maksudnya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak mau diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, Beb? Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Yaitu dengan kita banyak-banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyak kita membaca sholawat, maka kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca istighfar, maka kita akan selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dahulu ada orang kalau ada petir, ada tsunami, ada bala, mengatakan apa, cepat-cepat datang ke masjid. Bisa masjid nolong kita?
Bu, nggak bisa. Yang bisa menolong kita dengan banyak-banyak baca sholawat. Ambil wudhu, kita sholat. Karena di dalam sholat tersebut kita selalu mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Harus ada ilmunya. Jadi penting itu belajar. Menuntut ilmu itu penting. Jadi jangan asal dengar orang begini ikut. Asal dengan orang begini ikut. Ya, tapi hanya omong kosong belaka. Masyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang saya mau tanyakan sama ibu-ibu ataupun bapak-bapak, semua para anbiya, semua para nabi, mukjizatnya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu mukjizat yang tidak ada. Ada satu mukjizat yang tidak ada. Nabi Muhammad, apapun yang dipegangnya menjadi berkah. Kambing, ya, kurus. Tidak mungkin kambing itu ada susunya. Dipegang susunya oleh Nabi Muhammad SAW, itu susunya langsung mekar. Susunya langsung punya susu. Kambingnya langsung gemuk. Sebagaimana Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu peperangan Khandaq, 3 hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan dan minum. Ya, yang pertama kali mengambil pacul itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohkan kepada para sahabatnya. Akhirnya Sayyidina Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pucat. Ya, seakan-akan mau pingsan. Sayyidina Jabir minta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku ya Rasulullah untuk pulang sebentar. Setelah dia pulang ke rumahnya, dia bisikin istrinya, ada makanan apa? Kata istrinya, saya punya kambing kecil dan juga punya gandum. Akhirnya, ya sudah, mana kambing kecilmu? Dipotong oleh Sayyidina Jabir. Setelah dipotong, dibersihkan, isi perutnya dikasihkan lagi kepada istrinya. Terus gandum tersebut dimasak oleh istrinya. Sayyidina Jabir balik lagi ke tempat Khandaq, itu parit. Sampai di tempat tersebut dibisikin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, maukah engkau main ke rumahku? Bawalah berapa sahabatmu, ya, 1, 2 atau 3 sahabatmu. Untuk apa? Untuk aku sediakan makan. Akhirnya Sayyidina Jabir pulang lagi ke rumahnya, mempersiapkan makan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunggu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Seluruh orang yang ada di tempat Khandaq tersebut mukul-mukul kepala Sayyidina Jabir. Ya Rasulullah, banyak banget yang kau bawa. Diperkirakan hampir 300 orang. Masuk ke rumahnya Jabir, ya, sampai tidak muat, ada yang di luar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang makanan yang ada di dalam rumah tersebut. Makanan itu menjadi banyak. Makanan itu menjadi berkah. Sampai makanan itu tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang kurang. Semua makanan itu dimakan oleh para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai yang tadinya Sayyidina Jabir itu mengas, ya, takut kurang. Cuma ada satu kambing itu kambing kecil dan sedikit gandum, yang mana kalau masuk akal kita tidak akan masuk akal kita. Tapi semua apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membutuhkan akal, tidak membutuhkan pikiran. Karena apa? Karena ini adalah mukjizat. Mukjizat ini adalah khariqul adah, di luar adat kebiasaan. 300 orang ma'asyiral hadirin wal hadirat, semuanya makan, semuanya minum, semuanya kenyang. Akhirnya setelah itu pulang lagi ke tempat Khandaq, ya, membuat parit. Parit itu, ya, biasanya kalau orang bikin parit, ya, besarnya paling 1 langkah. Ini besarnya 2 langkah. 2 langkahnya manusia biasa. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada yang datang untuk memerangi orang Islam, dia akan jatuh ke dalam parit. Kalau jatuh ke dalam parit, orang-orang Islam enak ingin memanahnya atau membunuh mereka. Akan tetapi di dalam peperangan Khandaq tersebut ada seseorang yang bernama Amr bin Wud, seorang yang hebat, pernah membunuh 1.000 manusia. Sampailah dia loncat dengan kudanya, terlewati daripada 2 langkah manusia. Setelah sampai di tanah tersebut, Amr bin Wud ini menantang kepada umat muslim. Siapa yang berani berduel denganku? Maka yang pertama kali menunjuk tangannya siapa, Bu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Umur Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sekitar 20-an. Umur Amr bin Wud ini sekitar 70-an. Udah kakek-kakek. Tapi masih semangat untuk berperang. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini marah Amr bin Wud ini. Siapa ini anak kecil yang berani ini? Ya, umurnya masih 20-an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat yang lain,
Siapa yang berani untuk maju menantang Amr bin Wud ini? Sayyidina Ali mengangkat lagi tangannya. Ana ya Rasulullah. Diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, ada Amr bin Wud, terkenal pembunuh manusia. Udah 2 kali diperingatkan. Sampai yang ketiga kalinya ditawarkan lagi para sahabatnya. Siapa yang berani untuk maju ke depan? Maju lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menunjukkan keberaniannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hadza Amr bin Wud. Amr bin Wud ini adalah seorang yang banyak membunuh manusia. Akhirnya karena sudah 3 kali dimajukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Ali berkata kepada Amr bin Wud, mau enggak engkau masuk ke dalam Islam? Akhirnya engkau nanti bersama kami, Amr bin Wud. Akhirnya Amr bin Wud nggak mau, ya, masuk Islam, ya, hidup bersama kalian. Aku tidak mau. Aku kasih pilihan 2 lagi. Mau nggak engkau pulang saja, jangan berantem kepadaku. Tambah marah Amr bin Wud. Oh, ini anak muda, anak kecil, ya, berani memerintahkan aku pulang. Tambah marah Amr bin Wud. Yang ketiga, mari engkau bertarung kepadaku. Nah, ini yang saya mau, kata Amr bin Wud. Akhirnya berantemlah, duel lah Sayyidina Ali dengan Amr bin Wud. Ya, berantem, duel. Itu tidak kelihatan lagi yang mana Sayyidina Ali, yang mana Amr bin Wud. Karena apa? Karena padang pasir itu penuh dengan debu. Sampailah Sayyidina Ali itu terkena belakangnya, pundaknya itu terkena dengan pedang. Setelah terkena dengan pedang, Sayyidina Ali masih, ya, mengayun-ayunkan pedangnya. Setelah itu Amr bin Wud ini tergelincir dengan kakinya sendiri. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga. Ya, tergelincir dengan kakinya sendiri. Kesempatan dari Sayyidina Ali untuk memenggal kepalanya. Dipotong oleh Sayyidina Ali kepalanya, ya, terbelah menjadi 2 kepalanya itu. Setelah terbelah menjadi 2, terputuslah kepalanya. Diambil kepala tersebut, diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimenangkan duel tersebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi kita melihat di sini keberanian daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali dari kecil ibunya memberikan nama apa? Haidarah. Banyak gelarnya Sayyidina Ali ini, yaitu diantaranya adalah Haidar. Haidarah ini adalah macan. Kemujizatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Tapi ada satu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya boleh tanya, Bu? Bu? Boleh. Apa mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada Nabi Muhammad SAW? Menghidupkan orang mati sudah bisa. Memberkahi makanan sudah bisa. Terlahir sudah terhitan. Terlahir langsung sujud. Jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh. Anak bayi yang bisa ngomong adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan para rasul yaitu mempunyai mukjizat, mukjizatnya ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu mukjizat yang tidak ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa, Bu? Pak? Ada yang mungkin tahu? Nyerah? Ya, nggak usah mikir lagi nih, nyerah langsung. Yaitu mukjizatnya Ibnu Maryam. Siapa Ibnu Maryam? Nabi Allah Isa Ibnu Maryam, yaitu terlahir tanpa bapak. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa, yaitu terlahir normal, ada bapak, ada ibu, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat bapaknya. Terlahir dalam yatim, ya, terlahir dalam keadaan yatim. Mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam, Sayyidatuna Maryam ini tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi hebatnya, ya, mengandung Sayyidina Isa. Sayyidatuna Maryam sewaktu hamil besar, ya, merasa kelaparan. Ada rasa lapar. Akhirnya apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang-goyangkan apa? Pohon korma. Wa huzzi ilaiki binahlati. Digoyang-goyangkan itu pohon korma. Supaya apa? Supaya korma yang di atas itu jatuh. Jadi musim apa, Bu? Sewaktu Sayyidina Maryam hamil besar, musim apa? Musim korma. Jadi jangan percaya kalau nanti tahun baru yaitu orang pakai pakaian Sinterklas, ya, kayak orang kedinginan di musim dingin. Jadi waktu itu adalah musim panas. Wa huzzi ilaiki binahli tasagot alaiki rutoban janiyah. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan percaya kita tahun baru Islam, tahun kedinginan, tahun Sinterklas. Jadi harus yakin kita kepada Al-Quran. Jadi yang kita soalkan sekarang ini, ya, seorang gadis yang mana umurnya masih belasan tahun bisa jadi sama seperti Sayyidatuna Maryam.
pergi jalan-jalan, ya, pulangnya berbadan dua. Ini yang kita takutkan, Bu, Pak. Ya, hikmah maulid di malam hari ini adalah seorang ibu bapak punya tanggung jawab yang penuh kepada anak-anaknya. Jangan dibiarkan anaknya keluar sama laki-laki bukan mahramnya. Jadi harus kita takuti. Ya, mukjizat yang tidak ada pada Nabi Muhammad SAW adalah terlahir Sayyidina Maryam, yaitu tanpa bapak. Insya Allah di kampung ini aman, ya. Insya Allah di kampung ini semuanya solehah, baik-baik. Bapaknya soleh, istrinya solehah, yang ada di kampung sana. Insya Allah. Insya Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya saya ini salah ngadep. Ya. Menghadapnya ke sana yang betulnya. Jangan menghadap kepada ibu-ibu. Ya. Jadi kalau menghadap ke ibu-ibu akhirnya ngomongnya ngalir gitu. Tapi kalau menghadapnya ke bapak-bapak, insya Allah ngomongnya tentang maulid. Insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, farij qulubal muslimin, birahmatika ya arhamar rahimin, irham jami'il muslimin, irham jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka kama sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun, wa na'udzubika kama sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun. Allahumma atina kama ataita ibadika sholihin, Allahumma atina kama ataita awliya'uka sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك. صلوا على النبي محمد. Kepada para jemaah mohon diberi jalannya untuk Habib lewat. Kepada para panitia mohon dibantu untuk menetralisirkan jalan untuk Habib lewat. اللهم صل وسلم وبارك